Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Camat Candimulyo, Bapak Kapolsek Candimulyo, Bapak Danramil Candimulyo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu Komite SMP Negeri 1 Candimulyo, Bapak Manggo dan Ibu Koordinator. Tidak lupa kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah Lama Bapak Yulianto MPD beserta Ibu, dan Bapak Kepala Sekolah Baru Bapak Sutrisno SPD beserta Ibu, dan kepada keluarga besar SMP Negeri 3 Sawangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya yang saya hormati, dan tidak pula kepada Bapak Ibu, teman-teman, guru dan karyawan SMP Negeri 1 Candimulyo yang berbahagia. Tidak lupa marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini dalam keadaan sehat kita dapat menghadiri acara lepas sambut Kepala SMP Negeri 1 Candimulyo dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Rasa syukur ini untuk yang beragama Islam, marilah kita hantarkan dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan diselamatkan nanti di hari pembalasan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami berdua dengan Ibu Dr. Eka Wahyuningsih untuk mengantarkan jalannya kegiatan atau acara lepas sambut Kepala SMP Negeri 1 Candimulyo pada hari ini 24 November tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, demi lancarnya kegiatan acara lepas sambut Kepala SMP Negeri 1 Candimulyo pada siang hari ini, perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan Kepala Sekolah Lama, acara yang keempat sambutan Kepala Sekolah Baru, acara yang kelima sambutan Komite SMP Negeri 1 Candimulyo, acara yang keenam sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Candimulyo, acara yang ketujuh doa, yang kedelapan pemberian kenang-kenangan, dan yang kesembilan yaitu penutup. Ibu bapak yang kami hormati,
Marilah acara pada siang hari ini kita awali dengan berdoa bersama, dengan harapan kegiatan pada siang hari ini bisa berlangsung tanpa halangan suatu apapun. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suryani Tias Budi Astuti. Kepada Ibu Suryani Tias Budi Astuti kami persilakan untuk ke depan, dan kepada hadirin yang kami hormati kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah Lama kepada yang terhormat Bapak Yulianto MPD. Waktu kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang terhormat Bapak Mulyanto, Bapak Camat Candi Mulyo, beserta dalam bergabungnya Forkompimcam Bapak Kapolsek, Bapak Dan Kamil yang sangat kami hormati. Yang kami hormati Bapak Sismanto, Ketua Komite SMP Negeri 1 Candi Mulyo beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati teman sejawat saya Bapak Sutrisno, Sarjana Pendidikan selaku pejabat baru di SMP Negeri 1 Candi Mulyo, Bapak Ibu guru karyawan pembimbing dari SMP Negeri 3 Sawangan yang sangat saya hormati. Tidak lupa Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 1 Candi Mulyo yang sangat saya hormati dan berbahagia. Marilah yang pertama kita syukuri bersama kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa
yang senantiasa tidak berhenti melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam acara tunggal lepas sambut kepala sekolah SMP Negeri 1 Candi Mulia. Kondisi sehat, selamat dalam situasi yang seperti ini. Kita itu semua kelihatan sehat, selamat, mudah-mudahan tetap terkondisi demikian, sehingga ke depan tetap Ibu semua akan terjaga kesehatannya, keselamatannya beserta seluruh keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Yang berikutnya, Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang jelas bahwa Ibu ini acaranya lepas sambut, sehingga yang pertama saya mungkin akan bercerita dulu, cerita agak kalau apa adanya kan banyak sekali, panjang sekali, saya singkat. Jadi saya mulai langsung tanggal 9 November. 9 November pagi itu saya masih berangkat ke SMP Negeri Tegapakis dengan agenda tunggal rapat persiapan pembentukan panitia PAS dan persiapan akreditasi tahun ini, bulan ini. Besok pagi itu baru akan dilaksanakan visitasi akreditasi. Lalu saya komunikasi dengan sini karena menduga siang itu hari Senin itu juga saya kontak, saya sudah janjian dulu SMP 1 Tanjung Mulia rapat yang sama pukul 12. Terus saya sekitar pukul 11 atau setengah 12 saya mundur dari pagi, turun ke sini rapat sampai selesai. Tidak, masih suasananya biasa aja, biasa kita rapat sampai membentuk, terjadilah sebuah panitia PAS untuk melaksanakan, untuk segera kita laksanakan pada bulan ini atau bulan ini. Nah, begitu rapat itu selesai, barulah mulai rame. Saya pegang HP, buka WA, ada Bapak Ibu pasti juga membaca waktu itu, maka saya katakan pelantikan kali ini tidak sensasional. Nah, tanggal 9 sudah tahu ada pelantikan, ada undangan, tapi sama sekali dalam pikiran saya tidak tergambar sekalipun mau kemana. Yang jelas nama saya ada diundang, berarti tanggal 10 saya harus hadir. Kalau Bapak Ibu memaksa saya harus pikiran apa pada saat itu, saya hanya berpikir, andai saya ikut bergeser, kemungkinan besar akan didefinitifkan di Candi 1 yang ada di pikiran saya. Maka saya santai aja, tidak terlalu gembira, tidak selalu berharap apa-apa. Itu ceritanya. Lalu tanggal 10 barulah semuanya terbuka dan di luar dugaan, di luar kemampuan, maka sungguh Bapak Ibu ini bisa sebuah anugerah kepercayaan, tapi juga sebuah tantangan ujian bagi saya, juga bagi Pak Tris, teman sejawat kami. Jadi di luar kemampuan kami berdua, kami tidak tahu atas itu. Dan dengan dibacakannya SK Bupati tersebut, maka mulai saat itu kami diberi tugas baru di unit kerja yang baru masing-masing. Nah, maka terjadilah acara secara kedinasan kerja, dan hari ini ditindaklanjuti di sekolah ini dengan lepas sambut. Lepas sambut cenderung bernuansa kekeluargaan, sehingga mohon maaf Pak Tris, tadi saya maunya pakai baju seperti itu, tapi tak terus saya kan Pak Ahyar itu kan kemarin menyampaikan undangan ke seragamnya apa
batik terbaru. Oh ya berarti saya punya usaha pakai ini, mohon maaf Pak. Tapi pikirannya jadi malu nunggu. Tapi Bapak Ibu, saya memakai ini ada banyak simbol dan Bapak Ibu silakan terjemahkan sendiri. Terjemahkan sendiri, saya banyak simbol yang jelas. Surat keputusan bupati itu mengharuskan saya pamit pergi dari sekolah ini untuk selanjutnya digantikan oleh yang terhormat rekan sejawat kami, masyarakat kami, bapak senior kami, senior saya, Pak Kris di SMP. Oleh karena itu yang pertama saya mohon pamit untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pasti walaupun dalam waktu singkat banyak sekali salah, banyak sekali khilaf, mungkin ada kata-kata perilaku yang tidak mungkin akan membuat Bapak Ibu sakit hati, tersinggung pasti. Oleh karena itu yang kedua, saya beserta keluarga mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan, kekurangan yang mungkin atau bahkan pasti terjadi walaupun selama sekitar 4 bulan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang berikutnya, saya pribadi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak, Ibu, guru, karyawan SMP Negeri 1 Candi Mulyo tanpa terkecuali yang telah secara total membantu memberikan sumbangan tenaga, pikiran selama 4 bulan itu, sehingga beberapa kegiatan yang kita rancangkan bisa terlaksana dengan baik. Sudah menjadi satu keyakinan bagi saya, itu semua karena Bapak Ibu, karena bantuan Bapak Ibu, guru, karyawan tanpa kecuali. Saya sendiri sudah saya sampaikan di awal, saya sendiri berjalan sendiri, berdiri sendiri, tidak ada apa-apanya, Sehingga sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru dan karyawan tanpa terkecuali atas segala bantuan, daya, pikiran, tenaga, membantu memperlancar, mengeksekusi, kalau bahasanya Pak Ahyar itu komunikasi dan kolaborasi yang cantik, sehingga seluruh kegiatan bisa tereksekusi dengan baik. Nah, harapan saya, Bapak Ibu yang berikutnya, harapan saya, Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati seluruhnya tanpa terkecuali, saya berpesan dan berharap apa yang Bapak Ibu berikan kepada saya, tolong berikan pula kepada teman sejawat kami, senior kami, Bapak Sutrisno, minimal sama, dan harapannya lebih dari yang Bapak Ibu berikan kepada saya, dengan satu muara, satu tujuan untuk mencapai tujuan, visi-misi, tujuan dari lembaga, dalam hal ini SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Demikian pula kepada Bapak Komite SMP Negeri 1 Candi Mulyo, saya sudah mengagendakan, merencanakan Pak, mau saya sewani satu per satu, terus yang jelas yang penting saya ingin bersilaturahmi belajar untuk menambah persaudaraan, tali persaudaraan dan sebagainya. Bapak Ibu yang terhormat, Pak Mulyanto ini adalah dulu wali murid, salah satu wali murid di SMP 1 Mundiwan. Saya ketemu beliau di Pakis 3. Saya di Pakis 3, beliau menyaksikan tasyahudnya. Lalu saya di PLT di sini, beliau dulu promosi menjadi camat di Candi Mulyo. Lalu setelah beberapa saat saya di PLT, maka saya kontak beliau, ya, Pak, dan sebagainya. Intinya kami tidak bisa berjalan sendiri, kami minta dukungan termasuk dari stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah kecamatan, pemerintah desa, untuk bersama-sama membangun sekolah ini,
mendidik, melatih, membimbing putra-putri di sekitar ini agar berkembang bakat potensinya sehingga ke depan bisa lebih baik lagi kehidupannya. Bapak Ibu, baru saja di rapat terakhir itu juga kami sampaikan karena Pak Wawan itu baru saja menyampaikan ke saya lewat WA, Pak, ini salah satu alumni kita SMP 1 Tanjungmulyo, rumahnya tempat itu berhasil lolos diterima menjadi CPNS dosen di UGM. Bapak Ibu boleh tepuk tangan SMP 1 Tanjungmulyo. Baru kami itu sebuah bukti prestasi bahwa kita mendidik, mengajar itu bukan sesuatu yang instan seperti membalik telapak tangan. Bahwa itu sekarang lakukan yang terbaik saja, memetiknya itu bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Maka bahwa itu seperti kita ketahui bersama, sebuah kata yang tabu seorang guru mengatakan muridnya bodoh, sebuah kata yang tabu dan dilarang. Tidak ada murid itu bodoh, yang ada perkembangannya berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Pada masa dan waktu yang tepat dia akan berkembang secara optimal. Itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mohonkan kepada Bapak Ibu semua seluruhnya berikan kepada bantuan kepada teman sejawat kami Pak Sutrisno untuk bersama-sama membangun SMP ini, melakukan pendidikan di sini minimal sama dengan yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Harapan saya lebih sehingga percepatan ini akan menjadi semakin cepat tercapai. Itu Bapak Ibu. Kemudian kepada seluruh warga dari wilayah Tanjungmulyo termasuk Bapak Camat, saya mohon diri mohon pamit karena perintah tugas semata-mata itu. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mendeklarasikan diri, saya tetap bagian dari SMP Negeri 1 Tanjungmulyo, setidaknya bagian dari sejarah. Saya pernah ada di sini dan itu bagian dari sejarah SMP 1 Tanjungmulyo, sehingga perpisahan ini adalah sebuah perpisahan yang wajar karena kedinasan, dan itu adalah secara fisik, secara psikis saya tetap dekat secara kekeluargaan dengan seluruh komponen di SMP Negeri 1 Tanjungmulyo, dan izinkan kami tetap bisa bersilaturahmi Bapak Ibu, keluarga besar SMP Negeri 1 Tanjungmulyo. Kemungkinan ada hal-hal yang terkait dengan kegiatan kekeluargaan, tolong saya dijawil, saya dikasih tahu, mungkin nanti saya akan berusaha untuk bisa tetap membangun bersama Bapak Ibu, karena bagaimanapun saya sudah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Tanjungmulyo ini. Itu Bapak Ibu, saya mohon sekali lagi, saya mohon pamit, mohon tambah doa, dukungan agar saya bisa melaksanakan tugas dengan baik di tempat yang lain, diberikan kekuatan kesehatan. Demikian pula Bapak Ibu semua, saya juga berdoa dalam kondisi sehat sehingga selamat dalam menjalankan tugas-tugasnya, bisa lancar mencapai tujuan yang Bapak Ibu tetapkan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi pasti banyak kekurangan, kesalahan selama kita menjadi melaksanakan kontak komunikasi langsung, dan itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian Bapak Ibu, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yulianto MPD atas sambutannya.
dan semoga dalam mengemban tugas di tempat yang baru selalu diberikan kemudahan. Dan kami yang ditinggalkan juga mohon doa restu semoga bisa menjalankan tugas dengan baik di SMP Negeri 1 Jaminangkut. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mengurangi rasa hormat sebelum acara pada siang hari kita mulai. Silakan untuk menikmati hidangan ala kadarnya yang sudah disediakan dari sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang kelima, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang baru kepada Bapak Sutrisno SPD. Waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak Forkompimcam Kecamatan Candi Mulyo, beliau Bapak Mulyan Bapak Camat, beliau Bapak Kapolsek, Bapak Ketum, Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah beserta pengurusnya SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Candi Mulyo yang lama, beliau Bapak Irianto SPD beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, karyawan serta karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan saya dari SMP Negeri 3 Sawangan. Yang pertama dan utama, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Sebagian dari kenikmatan yang kita terima pada saat ini, kita diperkenankan dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa ada masalah apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga yaumul akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya kula nuwun kepada khususnya di jajaran Kecamatan Candi Mulyo, khusus di SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Perkenankanlah saya untuk bersama-sama Bapak Ibu mengabdi di SMP Negeri 1 Candi Mulyo untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 Candi Mulyo dan umumnya di Kecamatan Candi Mulyo. Bapak Ibu yang saya hormati, betul seperti yang disampaikan Bapak Yulianto SPD bahwa tugas dan jabatan itu adalah amanah atau beban yang harus kita emban. Begitu kata para sesepuh bahwa yang namanya amanah itu tentu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Begitu juga tugas dan jabatan saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Candi Mulyo ini, tentu ini juga merupakan
amanah bagi diri saya. Bapak Ibu, lalu yang namanya amanah itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tidak hanya di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban kita nanti pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika pertanggungjawaban di dunia, mungkin bisa saja saya berbohong atau menyembunyikan sesuatu dari hadapan manusia atau atasan atau pimpinan saya. Namun Bapak Ibu, tidak mungkin saya akan bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kelak nanti kami menghadap pada yang Khalik. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat besarnya tanggung jawab yang harus saya emban, maka saya mohon doa restu, mohon dukungan dan bantuan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Tanpa ada dukungan kerjasama doa dari Bapak Ibu semuanya, apalah artinya diri saya yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ingatkan saya ketika saya lalai, dan mari kita bersama-sama untuk memikul beban agar beban yang berat ini, kalau kita bersama-sama memikulnya, nanti pasti akan terasa ringan. Beban yang kita pikul bersama tidak lain adalah demi untuk kemajuan SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Dengan begitu, insya Allah urusan kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Selanjutnya kepada Bapak Yulianto MPD yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak atas pengabdian panjenengan yang telah mengabdi di SMP Negeri 1 Candi Mulyo, meskipun dalam waktu yang singkat, namun kami yakin panjenengan telah meletakkan dasar-dasar program-program untuk kemajuan SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Apa yang telah panjenengan programkan, panjenengan rencanakan, insya Allah akan kami laksanakan dan kami lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa kami juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Bapak Yulianto MPD di SMP Negeri 1 Mundilan. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalankan tugas dan mencapai prestasi yang maksimal. Juga kepada Bapak Komite, saya mohon dukungan kerjasama dari Bapak demi untuk kemajuan SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya tak ada gading yang tak retak, begitu kata peribahasa. Oleh karena itu, jika ada salah dan tilap saya dalam memberikan sambutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Baru, Bapak Sutrisno SPD. Dan untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Komite SMP Negeri 1 Candi Mulyo yang akan disampaikan oleh Bapak
Sismanto MPD. Pada Bapak Sismanto, waktu kami aturkan. Mohon. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Forkomintan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Nasrawil atau yang mewakili. Yang berbahagia beliau Bapak Yulianto MPD beserta Bapak Sukesno SPD selaku kepala sekolah yang lalu dan yang sekarang. Kalau saya bicara yang lama baru untuk yang lama. Bapak Ibu Guru SMP 3 Sawangan yang kami hormati pula, juga yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Candimulyo beserta rekan-rekan para tenaga pendidikan, juga rekan kami ketua anggota komite SMP Negeri 1 Candimulyo. Alhamdulillahirobbilalamin, bukti serta syukur kita belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat beserta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di ruangan SMP Negeri 1 Candimulyo sehat selamat tiada halangan suatu apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat bersalam, semoga bersyukur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan kami melanjutkan sesuai apa yang diminta untuk acara. Saya selaku Ketua Komite di SMP Negeri Candimulyo berkaitan dengan pelantikan Kepala Sekolah SMP Kabupaten Magelang, baik yang mutasi maupun yang baru. Tidak lupa kami atas nama komite kepada beliau Bapak Yulianto SPD dan Bapak Sukesno SPD, kami mengucapkan selamat untuk menduduki jabatan baru di lembaga atau sekolah yang berhimpunan. Untuk itu kami selaku ketua komite yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yulianto SPD, sekalipun cuma atau baru 4 bulan memanage lembaga SMP Negeri 1 Candimulyo, ternyata berdasarkan informasi dari guru-guru sudah merancang, sudah briefing, sudah melaksanakan untuk segera melengkap ke satu lembaga SMP Negeri 1 yang baru, yaitu SMP yang favorit. Dalam 4 bulan kelihatannya belum terasa, tetapi sudah ada hal yang nampak atas kemajuan Bapak Yulianto SPD untuk meningkatkan prestasi SMP Negeri 1 Candimulyo. Semoga apa yang telah diperbuat, apa yang telah diberikan oleh Bapak Yulianto SPD di SMP Negeri 1 Candimulyo ini semoga diterima oleh Allah sebagai rahmat jariah. Tidak lupa juga selamat untuk menduduki jabatan baru di SMP Negeri 1 Udela. Sebetulnya apa yang dipenggali Pak Yulianto SPD sama dengan apa yang dipikir oleh komite yang dipikirkan oleh rekan-rekan guru beserta seluruh tenaga. Tetap lanjutnya, kalau ada piantun kepala sekolah perangkap yang dirangkapi itu rodok utang ketimbang yang lalu, itu biasanya ditetapkan di sekolah yang dirangkapi itu lanjutnya seperti itu, sehingga
dulunya banyak pengaruh-pengaruhnya, rekan-rekan guru SMP beserta seluruh jajaran SMP Negeri 1 Candi Mulyo, Pak Yulianto tidak sekedar PRT tapi sudah ditetapkan di SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Namun sesuai dengan keputusan Bupati, kita tidak bisa apa-apa karena segala sesuatu itu kita tidak berjabat, hanya menuruti segala yang diberikan. Kita berdoa kepada Allah dengan kuasa kita. Sekali lagi kepada Bapak juga PPD selamat menjalankan tugas, semoga senantiasa dapat meningkatkan prestasi lembaganya maupun prestasi beliau Bapak Yulianto PPD. Kepada Bapak Sutrisno SPD, kami mengucapkan selamat juga, selamat datang, selamat hadir di SMP Negeri Candi Mulyo untuk melanjutkan apa yang telah direncanakan. Kami pada komite pimpinan monggo jalan bareng-bareng bagaimana agar SMP Negeri 1 Candi Mulyo ini merupakan SMP yang favorit, merupakan satu-satunya SMP yang menjadi pilihan utamanya, pilihan masyarakat Candi Mulyo dan kecamatan di lingkungan sekitarnya. Sebenarnya saya pernah ketemu dengan Bapak Sutrisno, ini sekarang wali, ketika saya menjadi guru diberi tugas tambahan pegawai kantor UPT Sawangan. Ini Pak Sutrisno menjadi ketua komite SD Sawangan 4. Sekarang ketika Pak Sutrisno menjadi guru diberi tugas tambahan kepala SMP 1 Candi Mulyo, saya menjadi ketua komite. Mungkin yang pernah ketemu. Jadi saya disarankan ketika eranya Pak Marno, ketika eranya Pak Wahyu Hadi Kusumo itu saya masih di SMP, masih di UPT Kecamatan Sawangan, sehingga kalau saya pindah ke SD, kebetulan Pak Sutrisno ada waktu luang datang ke SD, beliau rawat di SD untuk melihat seperti apa perkembangan SD Sawangan 4. Saya sudah pernah ketemu, jadi orangnya seperti itu Bapak saya itu, seperti itu Bapak. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Semoga Bapak Sutrisno secepat-cepatnya untuk segera mengadaptasikan diri dengan rekan-rekan guru maupun dengan rekan-rekan tenaga kependidikan. Begitu pula untuk segera menyesuaikan, bisa kerjasama dengan stakeholder baik Forkopimda maupun Bapak pemerintahan di desa terdekat. Kebetulan lahannya ini lahan di Surabaya. Bapak Kepala Desa Surabaya juga menjadi komite SMP 1 Candi Mulyo. Kemudian berdekatan dengan atau berdiri di tengah-tengah dusun barisan atau Candi Mulyo. Kebetulan Pak Mariati selaku Kepala Desa Candi Mulyo juga menjadi komite SMP Negeri 1 Candi Mulyo, sehingga untuk komunikasi kami kira tidak begitu sudah sekali. Sekali lagi mohon segera untuk menyesuaikan diri yang bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Forkopimda untuk meningkatkan prestasi SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Tidak berdasarkan apabila saya matur banyak, kurang lebihnya sanggupannya maaf yang sesungguhnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sismanto MPD. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Camat Candi Mulyo. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah,
Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Beli Gede Mahardika Kapolsek Sandimulyo beserta anggota. Yang terhormat Bapak Dandan Sandimulyo, karena pada saat sekarang beliau sedang sakit, ototnya baru tadi sambung sehingga beliau izin tidak bisa bergabung dengan kita semuanya dan diwakili oleh Mas Tohirin yang kami hormati dan dibanggakan, Komite SMP Negeri 1 Sandimulyo, Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Yulianto MPD, Kepala SMP Negeri 1 Muntilan, beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Sutrisno SPD beserta Ibu, Kepala SMP Negeri 1 Sandimulyo beserta seluruh jajaran. Baik guru maupun karyawan dan juga seluruh karyawati, Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 3, betul, 3 Sawangan ya, dan juga orang tua siswa yang sudah berkenan rawuh di tempat ini. Puji dan syukur marilah tiada hentinya kita panjatkan dengan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang sore hari ini kita dapat berkumpul bersama di Gedung Olahraga SMP Negeri 1 Sandimulyo dalam keadaan sehat walafiat. Sugeng dawuh maksud monggo nggih. Salupa sholawat dan salam dari tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan selamat kepada Mas Julian, saya panggil Mas. Beliau adalah, tadi sampaikan, adalah guru dari kedua anak saya. Ya, anak saya kebetulan saja orang pintar, tapi kebetulan Bapak Yuli itu ditarik ke kelas akselerasi karena beliau pengasuh kelas akselerasi dua-duanya. Kemudian yang pertama setelah dari SMP Negeri 1 nganti pengumuman lulus di SMP Negeri 1 ketompo di SMA Negeri 1 Klaten, akselerasi juga. Kemudian melanjutkan ke UNS karena kepengennya ngambil IT. Pada saat itu yang UGM baru ada D3 IT. Kemudian yang anak kedua juga akselerasi, pembimbingnya ada beliau. Dan paling sering di kondulan-dulanan luar kota, nah Jakarta, ya mikon lomba matematika. Nggak tahu nih Pak Yuli kasih ketujuh anak saya. Kebetulan juara 3 tingkat nasional saat itu. Ya, dan sekarang kebetulan diterima di UGM, ya, di teknik industri. Kemudian beliau betul-betul luar biasa, sudah meletakkan sesuatu hal yang luar biasa bagi SMP Negeri 1 Muntilan. Kemudian setelah itu saya pindah dari Badan Penanggulangan Bencana di tempat yang dipakai, ketemu dengan beliau lagi di SMP Negeri 3 Pakis. Kebetulan pada saat itu saya mewakili Pak Samad, saya kon latihan pidato menanggapi beliaunya. Kami juga bangga pada saat beliau ada di Pakis, karena kami pengen mewarnai Pakis
sing uripe nang gunung. Paling tidak ada warga yang tadi pamit menjadi warga yang hebat. Karena yang hebat, beliau bahkan sudah bisa memberikan stigma pada masyarakat yang luar biasa. Hingga akhirnya, mohon maaf, harusnya SMP Negeri 1 Pakis itu kebang gitu. Semuanya lari ke SMP Negeri 1 dari Pak Yuli. Ya nggak tahu dengarnya kepada Pak Yuli. Tapi yang jelas luar biasa. Ya, lah, tatkala beliau sudah ada di sana, saya ditempatkan di sini. Ketemu lagi di sini Pak Yuli. Tapi alhamdulillah, ini menjadi jembatan Mas Candi Mulyo, mungkin karena duanya enak, harum. Nah, Pak Yuli tidak lama di sini. Belum sempat mengenyam durian karena masa durian sudah habis pada saat itu. Beliau mungkin tidak ada 5 bulan ya, 4 bulan ya, 4 bulan. Saya punya mimpi pada saat itu ketika saya di sini, karena betul-betul kami pengen warga yang dari Candi Mulyo pun, karena kita berada di bawah kelerengan Gunung Merbabu, pengen anak-anak yang tadi wilayah Candi Mulyo ini menjadi anak yang hebat seperti Pak Yulianto ini. Ya, kami bermimpi dan berharap, tapi semuanya hanya berserah pada kehendak Allah. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Tanggal 10 November pas Hari Pahlawan, ya kan? Hari Pahlawan kemarin itu dilatihnya beliau berdua. Saya saat itu di swab. Jadi saya ingat di swab punya Pak Yuli ini. Ya, beliau luar biasa. Yang jelas kami punya mimpi di situ. Tapi tidak apa-apa, karena penempatannya di Muntilan. Jadi gelom ini berbeda. Karena Pak Yuli ditempatkan di wilayah Muntilan, ya memang kami berharap Muntilan menjadi hebat. Anak-anak kami yang dari negara kami juga hebat. Karena saya berasal dari Muntilan, bukan berarti egosentris ya, tapi karena kami berasal dari Muntilan karena kami punya Bapak Ibu guru yang luar biasa. Karena kami punya harapan anak-anak sebagai penerus bangsa bisa melanjutkan sampai pada jenjang yang tertinggi. Selamat Bapak Yuli, panjenengan sudah ada di sana dan kembali ke barat. Di sana ditunggu oleh seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan Muntilan yang hebat. Dan kami bersyukur bangga punya Pak Yuli. Meskipun jauh dari ibu, tadinya di sini sudah dekat, bisa mungkin boncengan. Nah, sekarang ibu sendiri, bapak sendiri lagi. Ya Bu ya. Tapi Om itu sebagai perempuan yang mandiri sudah diajarkan oleh era Kartini, apapun yang terjadi bisa dilakukan karena kemandirian. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat pada Mas saya Mas Yuli. Selamat berkarya untuk anak bangsa. Di sana ada wadah kayak kawah candra semoga bagi anak-anak kita yang dari Muntilan segera berkarya di sana. Semoga anak yang dari Muntilan juga semakin menjadi anak yang hebat. Selanjutnya kepada Bapak Supriyan. Bapak Sutrisno, mohon maaf karena baru beberapa kali, 2 kali ketemu ya, 3 kali ketemu ya Bapak. Ya, jadi mungkin juga karena saya sudah tua Pak. Ini 6 tahun yang akan datang saya tak pernah tugas. Ya, mungkin lihat kapal itu, oke banyak lagi. Selamat datang kepada Pak Sutrisno SPD. Kami betul-betul punya mimpi hadirnya Bapak dari wilayah di lereng Gunung Merapi bergeser ke lereng Gunung Merbabu. Ya, di sini suasananya nyaman Bapak, dan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Yuli di sini ini sudah sangat hebat. Sehingga pada saat Anda hadir rawuh di sini, jangan betul. Tadi Pak Yuli sudah matur di hadapan Bapak Ibu guru semuanya, terus nanti bisa membantu panjenengan. Pasti Bapak Ibu akan membantu panjenengan, dan insya Allah akan terwujud anak-anak kita, anak-anak Candi Mulyo, anak-anak yang
tidak usah dicurigai dulu, di sini bekerja beliaunya, ya. Dan saya yakin dukungan dari ibu juga akan membantu kinerja Pak Sutrisno dalam rangka berkarya dan berbakti bagi warga Tanjung ini. Kami juga betul-betul menaruh harapan karena ini ada di ibu kotanya, kecamatan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komite bahwa wilayahnya masuk Surojoyo, tapi hibitannya berdekatan dengan wilayah Barisan Desa Candimulyo. Dan kebetulan kedua kepala desa adalah komite, dan keduanya mantan Tentara Nasional Indonesia, ya. Sehingga komitmen beliau untuk mewujudkan anak bangsa insya Allah akan senantiasa didukung. Dan ini juga hadir Mas Wawan dari PT yang pasti akan mengiringi langkah-langkah itu. Dan kami juga mohon perkenan dari Bapak Ibu guru dari SDNI yang mendekat untuk bisa mensekolahkan, mempercayakan anak-anaknya di sini. Dan kita akan mendidik menjadi anak-anak yang hebat. Karena bagaimanapun tongkat estafet kita harus kita serahkan untuk mereka. Ya. Dan ini pun juga tak lupa dari apa yang sudah diletakkan oleh Pak Kapolsek Pak Danramil. Beliau senantiasa turun ke lapangan, turun ke desa, turun ke sekolah untuk senantiasa memastikan anak-anak ini bersekolah. Meskipun pada saat sekarang di tengah-tengah pandemi corona, ya, kami bisa menyampaikan informasi pada Bapak Ibu semuanya, 70 terkonfirmasi sudah sembuh, ya, dan 7 orang masih sakit. Kebetulan 3 di antaranya adalah saudara kami yang dari kecamatan, ya, semuanya berbicara struktural, kasih terserah kalau sebab program keuangan Kasubag Administrasi. Dan pada kesempatan itu 6 orang tumbang di tengah-tengah pandemi ini. Saya yang berdoa mudah-mudahan saya senantiasa sehat dan saya bersama Pak Kapolsek Pak Danramil di dalam rangka memberikan kenyamanan untuk warga yang ada di tengah-tengah pandemi corona ini. Kita pastikan masyarakat kita senantiasa terjaga kesehatannya, karena kami pun turun bersama Ibu Dokter Kepala Puskesmas. Karena di tengah-tengah pandemi corona ini memang kita membutuhkan kerjasama kita. Masyarakat pun harus membantu kami, terutama dalam rangka mengetahui saudara-saudara kita yang terkonfirmasi. Karena kadang-kadang orang-orang yang sudah terstigma corona adalah negatif, mereka dikucilkan. Kami sayangkan, karena sebenarnya mereka butuh dukungan secara mental. Karena imunitas salah satu dari psikis kita harus kuat. Sehingga kami pun betul-betul minta doa dari semua pihak, termasuk karena kami butuh warga kami kembali sehat. Ya. Alhamdulillah, dari proses itu pun kami melihat, tadinya saya tidak percaya kalau corona itu sampai akan datang ke Candimulyo. Tak pikir dengan Jakarta. Bulan Maret saya masih berada di Bali. Pikiran saya lagi menggogo ya dengan luar negeri dengan Cina saja. Ternyata mampir datang ke Jakarta. Jakarta menyerang sampai termasuk ke Candimulyo. Yang lebih heran lagi ternyata untuk mengedukasi warga yang terkonfirmasi atau positif corona itu orang gampang. Kita harus beradu mulut bukan dengan, bahkan sampai Pak Kapolsek menyiapkan sel tahanan. Ketika masyarakat kita sulit, kita paksa untuk diisolasi mandiri di sel. Karena kami tidak mau orang itu menularkan orang lain. Karena biasanya mereka itu dengan sengaja daripada aku sinkron sebar ke Namolyo, yang jahat sekali. Pak Kapolsek Pak Danramil sampai harus isolasi mandiri. Kalau tidak mau, saya sudah terbuka ke kalian. Akhirnya mereka berhenti.
betul-betul ini menjadi mimpi kita. Karena bagaimanapun seperti kemarin saya matur di SMP Negeri 2, kami sudah punya komitmen dengan Pak Kapolsek dan Pak Danang, utamanya dalam rangka kita mewujudkan anak-anak kita yang kurang mampu untuk bisa bersekolah dengan sehat dan nyaman. Salah satu dari asupan gizi. Mereka jangan menjadi alasan tidak sekolah karena tidak makan. Ini sudah tidak zamannya. Karena pemerintah pada saat sekarang sudah memberikan bantuan pangan non tunai, tadinya raskin, kemudian berganti menjadi rastra, sekarang jadi bantuan pangan dan pemerintah pun memberikannya luar biasa. Ada beras, ada protein hewani, ada protein nabati, ada buah. Nah, tak sandingkan dengan masa saya sangat jauh berbeda. Ya. Pak Kapolsek Pak Danramil sampai harus turun ke lapangan lagi, ke Sumayan. Dan beliau punya komitmen. Jangan sampai 1 rupiah pun hingga di kantong-kantong kita. Ini yang menjadi keinginan bagi supaya mereka beda. Kenapa? Forkopimda kok tidak mau ada request? Saya tahunya request itu lagu, ternyata request jauh. Karena di Kecamatan Candi Mulyo ada 7.000 KPM. Nak pengen saya ketemu hitung itu kan? Nak pengen rongnya 14 juta, pengen tambah itu siji. Mungkin kan hal ini terjadi, tapi kami tidak akan seperti itu. Karena kami peduli anak-anak kita harus sehat, anak-anak kita harus betul-betul mendapat asupan gizi. Program ini harus sukses untuk rakyat, khususnya rakyat miskin. Kami pun mendorong kepada semua desa agar jangan sampai mereka itu hanya kepingin nyerobot hati rakyat miskin dengan bahasanya bagi-lotok. Saya tidak mau. Dan kami akan kriminalisasikan dan kami akan betul-betul masukkan kata. Lebih baik kita memberi daripada kita nyadok. Ya, dan alhamdulillah perangkat desa bisa memiliki langkah kami. Karena kepedulian ini kami hanya punya mimpi, punya harapan anak-anak kita jangan sampai gagal untuk bisa menjadi generasi manusia, generasi bangsa ini. Ini salah satu dari faktor gizi. Dari faktor yang lain, pemerintah mengusulkan yang namanya rumah tidak layak huni. Anak-anak sekolah di sini tidak semuanya anak orang kaya kan? Iya kan Bapak Ibu? Ada yang tidak punya, bahkan ada yang tidak punya rumah. Kita dorong mereka agar bisa punya rumah sendiri, dibantu dengan rumah tidak layak huni. Baik dari Bupati, tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun pusat. Kami mendorong agar mereka bisa setelah sekolah dari sekolah menerima ilmu dan sekolah bisa kemudian belajar di rumah dengan nyaman. Kalau mereka tidak punya rumah kasih, sekolah yang rumah tidak punya tempat untuk belajar, kami mendorong sampai sana. Dan kami konsisten, tidak 1 rupiah pun hingga di kami, karena itu memungkinkan juga. Jumbo saya orang yang sekolah itu sudah dimungkinkan. Kami konsisten untuk anak-anak tidak mampu ini. Dan juga terkait dengan situasi yang sekarang ini muncul di tengah-tengah pandemi corona, anggaran pendapatan dan belanja desa dari di 19 desa ini semuanya luluh lantak. Wis direncanakan untuk mengimplementasikan visi misinya Pak Lurah, semuanya gagal total. Kenapa? Pandemi corona. Semuanya diikhlaskan untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19. Ya, yang namanya bantuan langsung tunai. Ya.
Kami pun mendorong itu karena ini menjadi kewajiban yang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan ini memang diperbolehkan anggaran pendapatan dan belanja negara diubah sebesar-besarnya karena posisi kita dalam kondisi pandemi, sehingga kami butuh maklum. Desa belum bisa membangun, maklumlah. Dan insya Allah nanti di 2021 mereka, Bapak Ibu Kepala Desa, baru mempersiapkan lagi untuk membangun desa. Selanjutnya berkaitan dengan komitmen kami pula, kami ingin anak-anak yang dari kita betul-betul bisa sekolah dengan nyaman, ya. Mereka bisa menerima ilmu dari panjenengan semuanya. Totalitas dari panjenengan kami harapkan, utamanya pada saat sekarang, Pak Sutrisno beserta seluruh jajaran Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Jatimulya ini. Kami berharap mereka bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi dan tidak ada kata tidak melanjutkan, karena sekarang SMA Negeri Jatimulya juga gratis, ya kan? Memang membutuhkan barangkali untuk sama, tapi SPP sudah gratis, sehingga harapan kami jangan sampai ada yang putus di tengah jalan di SMP atau tidak melanjutkan ke SMA, sehingga mereka terus bisa melaju sesuai dengan kata Bung Karno, rela cita-citamu setinggi langit. Dan ini harus kita lakukan. Ikhtiar-ikhtiar ini harus kita lakukan. Dan kita bersama, kita bergotong royong, kita ada tim kerja bersama. Tadi beliau Pak Yudi dan Niko tidak bisa Pak begitu sukses. Tadi biasa dia seperti suksesnya tak sukses panjenengan semua, sehingga melahirkan satu pucuk pimpinan tadi sukses. Sama seperti saya, ketika saya itu dianggap apik, yang apik bukan saya, teman-teman saya yang apik, karena mereka bekerja dengan keras dan giat. Nah, ya. Dan ini betul-betul kami membutuhkan bantuan panjenengan. Berikanlah ilmunya untuk mereka, anak kita, dan tetaplah memberikan senyum untuk masyarakat, biar mereka tertarik untuk mempercayakan anak-anaknya sekolah di kita, ya. Karena bagaimanapun ketika nanti sekolah kita gemyek, pasti kita punya rasa puas dan bangga, ya. Dan ini adalah cita-cita kami. Kami ingin mewujudkan mimpi kita. Wonderful of Jatimulya yang harus dimulai dari sumber daya manusia. Dan ini sudah digelurakan oleh Bapak Presiden Jokowi pada peringatan Hari Peringatan Republik Indonesia ke-74, ya. Sumber daya manusia unggul Indonesia maju. Kita lah yang bisa mewujudkan itu. Dan alhamdulillah kita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan tadi saya matur Bu Yuli, tahun depan sudah buka ruangan dari 7 kelas ya Bu, besok untuk kelas 1 buka 8 kelas. Dan kita mendoakan anak-anak kita dorong untuk sekolah di SMP, SMA Negeri 1 Jatimulya, ya. Karena betul-betul kami hanya punya harapan masyarakat kita bisa jadi sejahtera lahir batin, karena peran kita tidak ada di antara kita yang tidak menyiapkan semuanya penting. Kata Pak Guru tadi, Pak Yudi, Mas Yudi, tidak ada yang bodoh, cuma membutuhkan waktu, bahasa halus. Karena apa? Kami jadi ingat, ini sebelah saya jika perlu Pak Kapolsek, nanti betul saya mohon sambutan dari Pak Kapolsek ini, karena partner saya di sisi hukum adalah Pak Kapolsek dan Pak Danang. Kami mengawali tugas, saya bercerita sedikit kan sebelum menambah cerita di sini. Saya adalah seorang yatim. Bapak saya meninggal
meninggal pada usia 41 tahun. Ketika saya kelas 5 SD. Ya. Ibu saya buruk umbah-umbah. Saya tidak memiliki rumah sejengkal sepetak pun. Bahkan bisa dibilang bukan kontraktor, ini tukang nyewa ini mau emperan. Sekolah saya terus terang, saya lulusan dari STM tidak ternama. Mungkin Pak Yu juga berlibat STM Sanjaya. Sekolahnya sore kok doga, belum doga. Karena paginya berdoa. Ya Mas Yudi. Saya harus sekolah di sini. Karena pada saat itu saya yang harus bekerja untuk bantu simak saya, simbol saya. Karena kami ada 4 bersaudara. Anak saya yang kedua SMP saya latihan muli Pak, muli bangunan. Bahkan zaman dulu Rowono semek saya gebuki botol ruyung itu Pak. Alhamdulillah saya bisa lulus dari sekolah tidak ternama itu, dan kemudian saya berkontestasi di tahun 88 dengan ujian CPNS secara kolosal. Saya mengalahkan ratusan orang. Saya sudah nyokok, wong aku ki ora pinter. Bahkan nanti ijazah ini ono sing mengos ono bani. Iya. STM ora pernah. Dan alhamdulillah semuanya hanya garis dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu itu. Proses berjalan waktu saya diterima. Kemudian saya ditempatkan menjadi ajudan bupati. Anak kau yang jalan orang ya rapopo tuh Pak. Iya tuh Pak. Ayo kau yang ini ora bagus ireng sisa. Tapi saya nggak tahu itu loh. Hanya pilihan dari Pak Bupati sendiri yang ini. Pada saat itu yang saya ajudannya adalah Bapak Kolonel Kati, Kolonel Infantri Kati. Beliau adalah aspek dari Kogapan di bawah. Gua era keluar. Tiap hari saya seneng Pak. Senin Pokok terus dalam minggu, orang Senin terus. Itu yang menempa diri saya. Kedisiplinan ternyata dibangun dari itu. Positif tinggi saya ke sana. Kemudian 5 tahun berlalu karena golongan saya cek golongan rendahan Pak. Ya, golongan rendahan. Kemudian saya kuliah di tengah jalan saya kuliah. Kemudian saya dititipkan dari Pak Kolonel Kati ke Pak Kesim Afandi, Pak Bupati. Di situ saya ditempatkan karena beliaunya seorang ulama, kiai. Halus kawan, pendak dinamnya orangnya yang minggu matur nuwun, yang nyapur. Lembah mana? Dengan saya seorang yang bukan siapa-siapa. Ibarat saya tukang bersih-bersih, karena setiap hari saya kan harus bersih sepatu, nempel-nempel kayak atribut dan sebagainya Pak. Ini kejadian yang luar biasa. Dan kemudian oleh Pak Bupati saya ditempatkan. Setelah purna ditempatkan di inspektor setahun. Kayak Pak Yuli ini, Pak Yuli kan patang saksi ya, kan banget dong. Patang saksi nanti ini, saya setahun Pak di inspektor, kemudian dilarikan jadi kasih kesrah. Kasih kesrah 1 tahun, kemudian dilarikan ke Satpol PP, kasih penegakan perda 4 tahun. Kemudian dilarikan ke Badan Penanggulangan Bencana 5 tahun. Kemudian lari lagi ke Pakis, ke tempat ini. Ya. Dan di sana pun saya banyak bergabung dengan masyarakat. Karena saya memang berasal dari orang desa, orang tidak punya, ya. Saya tetap mengedepankan, saya harus mengungkit orang lain. Saya melayani harus dengan sebaik-baiknya, termasuk saya di sini. Makanya saya di sini, tolong panjenengan tidak perlu wigah-wigah dengan saya. Saya bukan langsung jinggit dari golongan 3 tidak. Saya mulai dari tahapan demi tahapan. Orang saya tak lompati Pak, orang yang lompati beduk saya tidak bisa. Ya, ini yang betul-betul saya lakukan. Makanya ketika saya di sini,
Saya pernah merasakan sakitnya menjadi orang miskin. Saya punya komitmen di sini bahwa warga di sini harus sukses. Ya. Masyarakat di sini itu harus betul-betul terlayani dengan baik. Dan kami meletakkan diri duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Ini juga diatur di undang-undang. Kita memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dan tidak ada akibat. Nah, Sutrisno berikut, kita juga tidak akan pernah luput. Besok itu kita akan mempertanggungjawabkan. Makanya saya itu takut, karena di depan saya itu adalah lubang 1 kali 2 meter. Kita nggak tahu kapan mati, kapan kita meninggalkan Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Makanya saya punya komitmen ini agar apa? Kita semua nyaman dalam melayani masyarakat. Ya. Saya pun bukan berarti saya apik, tidak. Karena saya berasal dari orang yang tidak apik. Makanya saya harus berusaha untuk baik. Dan apa? Ya pemerintah adalah ingin Allah sesuatu apik. Ada peningkatannya apa itu. Ini sebagai ilustrasi saja. Ya. Dan sekali lagi, kita berikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya dan sepenuh hati kita, agar masyarakat kita yang terlayani betul-betul ngacungi 4 jempol kita. Ya, sing dua kan kita kaki. Ya, ini yang bisa kami atur. Sekali lagi, selamat kepada Mas Yuri, selamat menunaikan tugas yang baru sebagai Kepala SMP Negeri 1 Mundilan. Selamat bekerja, selamat mengabdikan diri untuk warga Mundilan. Semoga sukses selalu dan selamat bergabung Bapak Sutrisno SPD. Kami menunggu panjenengan bergabung dengan kami, dan Bapak Ibu guru karyawan dari SMP Negeri 1 Candi Mulyo siap dengan seluruh tangan terbuka. Tadi panitia bahkan Pak Ketua Komite sudah menyampaikan itu. Alhamdulillah. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Mari kita layani masyarakat dengan sebaik-baiknya, seterus-terusnya, dan sepenuh hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mulyanto, Bapak Camat Candi Mulyo yang telah menyampaikan sambutannya, menyampaikan motivasi juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberi manfaat untuk kita semuanya. Untuk sambutan berikutnya adalah dari Kapolsek Kecamatan Candi Mulyo. Kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Candi Mulyo, kami persilakan. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya di bawah aja ya. Saya pakai mic ini saja ya. Ini cuma 2 orang. Ini sudah orang 4 ya. Sebelum saya bicara, saya buka dulu. Yang belakang kelihatan ya? Lihat wajah saya ya. Yang belakang lihat. Lihat. Pojok lihat. Betul lihat ya. Saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, ada yang beragama selain Islam? Kristen ada? Ada? Mana? Angkat tangan. Katolik? Katolik ya? Yang bawah, yang lain Kristen? Oke. Salam berkah dalam, salam kebajikan, salam kerukunan, rahayu, rahayu. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, seperti Mulyanto, SMM, Kecamatan Mulyo. Tepuk tangan dulu untuk dia. Kira-kira Matur nuwun yang tepuk tangan, mudah-mudahan banyak rezekinya ya. Yang nggak tepuk tangan mudah-mudahan banyak anaknya. Beliau salah satu ya, karena ada
banyak yang istiqomah dalam bekerja. Tadi sudah cerita dari sekian anggaran yang dikelola oleh kecamatan, oleh desa, oleh untuk PKH dan sebagainya, dia tidak mau sedikit pun mengambil keuntungan dari situ. Maaf, saya batuk bukan corona, bukan karena apa-apa. Saya tidak biasa minum manis, walaupun hidup saya pahit, tapi saya tidak begitu suka manis. Jadi kalau tadi minum teh di bawah yang saya hormati yang mewakili dan Ramit, kemudian Pak Wawan, saya hormati dari PT Dinas Kecamatan Tanimulyo, yang saya hormati Bapak Sutrisno Sarjana Pendidikan Kepala Sekolah Negeri 1 Tanimulyo, serta istri. Saya tidak mengatakan ibu, ibu nanti dikira maknya istri. Yang saya hormati Bapak Yulianto Master Pendidikan, saya istri Kepala Sekolah Sarjana Negeri 1 Munjilan. Saya orang yang bilang Pak, 1,5 tahun. Belum ketemu saya, belum pernah ya, mungkin dipakai dari mana. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sarjana Negeri 1, dan beliau beserta istri, Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, yang maaf saya tidak mampu menyebutkan satu persatu, kami gelap karena semua pakai masker dan nggak apa ya. Kami spesialisnya menembak, push up, ya, kemudian merayak, sudah sering meringat. Yang kelima lagi, ngomong apa? Bingung kan? Rampung apa gitu? Sudah jauhkan semua ya, tapi nggak apa-apa. Tapi banyak bercerita, saya tak ikut cerita sedikit. Yang pertama, judul ceritanya ini apakah ini anugerah atau cobaan? Karena ada banyak yang bisa jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah, dari kepala sekolah jadi guru lagi, gitu ya. Dari pangkatan sangat tinggi, kemudian anjlok jatuh, gitu. Makanya saya cerita sedikit. Saya punya seorang pemimpin di kepolisian. Waktu beliau dilantik menjadi Kapolres Wonosobo, waktu disuruh di rumah itu orang semua mengatakan, salah Pak, Bapak luar biasa bisa menjadi Kapolres Wonosobo, luar biasa Pak. Ini anugerah dari Tuhan. Semua begitu. Begitu saya nyalami, saya bilang, selama bekerja Pak, hati-hati. Loh, ya kan? Beda antara umumnya bisa bilang Pak, selama bekerja, hati-hati. Kemudian, tidak lama kemudian anaknya putranya lulus SMA, diterima di Alternator. Datang lagi teman-teman yang datang ke sana, bilang, makan. Semua Pak, Bapak luar biasa. Padahal sebelum itu Pak SMA sakit. Anaknya sakit, dari rumah sakit. Kita ke rumah sakit, teman-teman mengatakan, yang sabar ya Bu, Pak, ini cobaan. Saya cuma bilang, pasti sehat Pak. Putranya pasti sehat, mungkin nomor. Nah, waktu diterima jatuh di kepolisian, dia kan seperti itu. Sama Pak, luar biasa. Anugerah terbesar dari Tuhan. Saya bilang, tanganannya itu, selamat berjuang, ikut aturan di dalam, hati-hati. Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu pakai itu anugerah atau apa, kita nggak tahu. Anaknya lulus dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, belum sempat dilantik Pak, Bu, meninggal anaknya. Karena ada kesalahan, kemudian dikerjain sama senior, meninggal. Semua orang datang menangis, itu Pak. Saya cuma bilang, Pak, semua milik Gusti Allah, kita pasrah saja. Karena saya nggak tahu Pak, apakah itu cobaan atau enggak tahu buat saya. Cuma saya tidak mikirnya cobaan, tapi nggak lama kemudian bapaknya pindah, kemudian jadi bahkan lebih tinggi lagi. Orang mengatakan, wah ini anugerah, ya kan? Pak Ida itu kan jadi guru SMP di 1 kan? Kita nggak tahu apakah ini cobaan atau anugerah, nggak tahu. Tapi dia kalau bagus berada di situ, anugerah. Tapi kalau tidak, kalau saya tidak senang, ayo, ya kan? Nah, ini musim corona ya, jadi banyak bergerak. Jadi Bapak Ibu, Bapak kalau capek bisa tempat dulu, bangun, nggak apa-apa, santai aja. Jangan terlalu serius, ya. Hidup kita udah susah, jangan terlalu serius lah. Kita ngobrol.
Ya. Pak Camat tadi mengatakan saya dari keluarga ini, ya saya bisa katakan Pak, saya dari Bali. Katanya dulu leluhur saya ini kaya raya, katanya. Sampai 7 turunan tak habis kekayaannya. Tapi sayangnya kakek saya itu turunan ke-8. Bapak saya turunan 9, saya ke-10, turunan apa-apaan. Terus saya jadi polisi di Magelang tahun 84, jalan kaki 3 tahun dulu Pak. Dari asrama Babel, kemudian sampai ke Polsek, dari Polsek ke Kelurahan juga, jalan kaki 3 tahun dulu Pak. Jalan kaki, luar biasa. Jadi saya merasa sekarang sehat-sehat saja. Ibu bisa lihat wajah saya. Umur saya berapa? 27. Salah. Saya udah 57 kalau kan pensiun. Oh iya. 57 tahun kan pensiun. Jadi saya setuju kalau Pak Camat mengatakan, ayo kita bekerja istiqomah. Oke, saya ngambilnya aja kan. Agak setahun ya, macam ngerokok gitu. Jadi ayo istiqomah. Tak awal. Rakyat bahagiakan. Situasi sulit seperti ini kita buat mereka semangat. Corona kita keliling kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, saya Pak Camat, Dan Ramil, anggota Polsek, anggota Koramil itu orang yang sangat gampang terpapar corona. Karena tiap hari ketemu orang yang dia udah jelas dia dikatakan positif dulu ya, nggak mau isolasi mandiri, maunya terus kemana-mana lu. Dan saya kata bisa, jadi kalau ini caranya nyebarin kemana-mana nih. Udah Pak, saya kasih karpet bagus itu, tanganannya, saya foto. Udah siap tahanan sampai tidak mau isolasi mandiri di rumah, isolasi mandiri di Polsek tempat ada lagi. Jarang ya, di rumah, aman. Alhamdulillah dari hampir berapa? 80-an ya yang terkonfirmasi. Ini semua sembuh lah, sembuh. Yang satu meninggal mungkin karena terlambat ya. Terlambat saja karena dibawa ke Jogja loh, jadi kira-kira ya. Dan sudah sepuh sih 60 berapa? 7 Sekarang tinggal 7 masih dinyatakan terkonfirmasi, tapi juga di rumah ya, tidak di rumah sakit. Bapak-Ibu sekalian, hanya di Candi Mulyo, Bapak boleh tanya lah. Hanya di Candi Mulyo sejak COVID itu didengungkan terjadi, di sini sholatnya boleh, larang kan enggak boleh, yasinan boleh, tahlilan boleh, nikahkan anak boleh, tukitan boleh. Tapi Pak, saya dan Pak Danang kalau keliling tak tunggu nih. Ayo jaraknya, ayo pakai masker, ayo ada cuci tangan. Boleh. Kalau enggak, kalau bayar-bayar yang jual snack ini mati dulu dia. Ada jual. Ya, kemudian semua kegiatan kita ini bertiga sampai dengan tes perangkat desa. Kami tiap hari itu 3-4 kegiatan, pindah. Hari ini kita ada 2 kegiatan. Saya 3 bahkan ada di kota, ketempuran ada di kelas di sini, tak cuma kelas, ternyata enggak. Ini terakhir kegiatannya, Purworejo ya. Purworejo terakhir perangkat desanya. Ada satu desa yang masalah agak keponjelai, kalau jelai. Ada apa sih? Oke, sama tujuannya ada masalah. Ini cerita kedua ya. Cerita kedua. Jadi di rekrutmen perangkat desa itu ada masalah di satu desa. Namanya Desa Tembulang. Saya mendapat tembusan laporan yang laporannya itu sampai ke mana-mana termasuk Pak Bupati. Saya mendatangi. Saya tidak tahu bahasa tentang pendidik ya. Dengan pendidiknya bagaimana hukum. Saya begini. Ini para Pak Bupati, saya dapat tembusan Pak Kapolres. Ini begini. Pak Kapolres dapat cekkan itu. Siap. Yang terhormat Bupati Magelang, kemudian di Supermajas Kabupaten Magelang, Camat Candi Mulyo. Pak Kapolres tidak di sini. Tidak tahu jadi kopi. Saya ingin cerita mengenai seleksi sekretaris desa khususnya di Desa Tembulang, Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, tanggal 14 November 2020. Saya agak salah ya Pak, karena ini kiriman dari Pak Kapolres. Perkenalkan,
Saya Gede Mahardika. Dunia kono Pak perkenalan. Saya Mulyanto, saya Krisna, saya Mulyanto. Harus begitu Pak? Ini kenalan aneh nih. Perkenalkan, saya bukan peserta. Lah, saya bukan panitia. Mas kau siapa? Bingung nggak? Ibu bingung nggak untuk kenalan begitu? Karena kita punya nama. Saya waktu kecil diceritai sama nenek saya, ibu saya. Nah, di dunia ini ada namanya malaikat, ada namanya setan. Setan itu ada nih, ya kan? Di Bali ada layak, macam-macam. Kalau di sini nggak ada apa? Dulu, bukan sakit, apa lagi? Tuyul, bukan duit. Nah itu orang benih. Saya bukan peserta, saya bukan panitia. Jenengi Rawono bukan orang. Ya setan yang bukan, siapa itu kira-kira? Ya mungkin bawa setan dari itu. Di luar itu kira-kira ya. Hanya kelompok warga yang ingin peduli saja, kelompok mau dewe. Aneh. Di tempat kami hasil tes untuk peringkat pertama dengan nilai 97, nilai fantastis dan wow, 97. Bapak sekalian, kesempurnaan milik Allah 100. Nabi Muhammad dan para leluhur agama 99. 98 itu orang-orang kiai sepuh, gambar itu sepi-sepi. Nah 97, manusia ya. Manusia. Jadi nggak perlu mengatakan fantastis, nggak perlu mengatakan bahwa karena nilai 100 itu tertinggi di tes ini. Jadi wajar-wajar saja. Sementara nilai peringkat kedua 85, disusul 83, 82 dan seterusnya. Ya benar lah. Masa ada nilai nomor 1 85, nomor 3 97? Belum. Ibu guru masalahnya kan kalau jadi saya cerita ya. Hal-hal yang janggal. Peringkat pertama mengalahkan 4 orang sarjana S1 sumber hebat lulusan SMA. Bukan maksud kami menghina, ya. Bukan maksud kami menghina ya. Hanya aneh saja. Masih sama sekali belum, masih saya cerita dulu. Pak, Bu, ini tes perangkat desa. Harusnya jadi bupati itu orang muntilan loh Pak, orang kuto, orang Borobudur. Tapi kenapa orang bupati jadi bupati saja? Kita harus ngomong begitu, nggak boleh kan? Kalau punya Pak Jenderal menang, mestinya yang dicangkap di Candingan itu kan dia Mulyanto yang tadi orang miskin, nggak sekolah. Mestinya orang yang tinggi-tinggi itu enggak. Pak, Bu, banyak anak SMA yang luar biasa pintarnya, bisa membuat macam-macam, bisa bekerja, bisa memimpin. Pak, saya nggak sombong Pak. Anak saya lulusan SMA Negeri 1 Magelang, S1 ITB Kimia, S2 Kimia di University of Manchester Inggris, sekarang nganggur loh Pak. Bu, iya. Mau protes saya, anak SMA kok nyambut gawe, anak S2 kok nyambut gawe. Ya kabeh itu rezeki loh. Iya kan? Betul nggak? Semua itu rezeki. Kita nggak ngomong itu wahyu dari Gusti Allah. Jangan ngomong apa nih pakai SMA. Ada sekarang apa ngomong orang jelek ini? Ya pancen artinya jelek kan? Jadi berani berbuat atau berani kan? Tanggung jawab, tanggung ngomong. Saya teruskan dikit. Saya dapat waktu berapa nih? Boleh ya? Tambah dikit ya? Ya sudah. Ya. Yang jadi peringkat pertama itu putri atau anak salah satu panitia. Lucu menurut kamu? Bapak Ibu sekalian, pesertanya 7 orang, anak-anak daerah, anak-anak putra-putra daerah di Tembelang. Saya nggak peduli, itu anaknya ini anak bupati, orang dari luar Tembelang aja boleh ikut kok. Iya kan? Apa anak kakak tak menang?
Apa anak kakak orang pintar, nilainya bagus. Lucu yang jadi anak kakak tuh. Yang lucu itu, kalau yang rankingnya 5, dijadikan diluluskan jadi perangkat. Yang lebih lucu lagi, orang yang nggak ikut tes, jadi perangkat itu lucu, Pak. Lalu ikut tes lagi tinggi kok. Biasanya kalau ngomong sama guru enak, si udang ya. Karena ngomongnya udah di luar nalar manusia, bahkan di luar setannya orang nalar. Ya, mungkin agak keras tapi ini perlu saya sampaikan. Kemudian, oke, dan sebagainya. Koreksi memang benar dilakukan dan disaksikan, tapi hanya sekali dan tidak ada koreksi ulang. Bro, Allah pesan itu kok, mau koreksi piro bisa menampung kok, boleh gawean itu. Oh pesan namanya wes kok. Terus apa lagi? Pak Camat, Pak Darawin, saya di situ. Apa? Kemarin panitia seleksi saya tantang, lu terima orang dia. Ini pelanggaran IT. Tidak fakta, tidak nyata tapi diunggah. Itu. Ini pelanggaran IT dilaporkan, tak tunggu. Ojo laporan nang Polres, tak tekan Polres di samping ini biar di cekelungi. Jadi boleh kan sana ada alatnya dari HP ini besok ya. Karena di sini ada kata-kata terakhir. Kami juga sudah buat unek-unek di lapor.id dengan nomor sekian. Gampang ceknya. Nek sampean panitia ada belum laporan, rapopo, minta uneknya kecil berarti. Betul ya? Ini panitia kerja beneran kok, uneknya kayak gitu. Temelan 2 kali bukan masalah. Yang pertama waktu ada pemilihan kades, udah bagus. Wah, yang menang itu goyang terus. Wah, yang kalah gitu. Besok lagi siapa tahu. Bapak Ibu sekalian, anak SMA tadi yang nilainya 97 itu beberapa bulan yang lalu ya, itu kotas kalah dia. Akhirnya dia belajar terus download beberapa hukum perda dipelajari. Yang pintar apa? Sedangkan SMA yang sarjana itu gak mau belajar, luar itu jadi jangan main, saya tak konsep Pak. Pelanggaran hukum serius terus gitu. Enggak peduli saya. Oh, siapapun enggak masalah. Main sepak bola. Tidak izin Pak Camat lapangan, tidak izin saya. Pemain sudah siap. Loh, ada apa ini? Terus datang ke saya. Belum datang dulu. Saya datang dari Batak ya, dengan Pak Camat. Loh, orang-orang pandemi loh Pak. Masukkan ke lapangan, bola-bolanya tak taruh, tak enggak. Orangnya datang Pak, mungkin kamu mau main. Kalian punya sopan santun. Pak Camat dari Kapolsek kalian mau apa di sini? Loh, saya ini bukan mau diabai, tapi pandemi, nggak boleh ngumpul-ngumpul orang banyak. Pak izin, nggak boleh. Kau izin ke Polres sana. Kau izin ke Polres, tapi maki-maki Pak Kapolres Pak. Kan nggak boleh. Penontonnya komennya dari luar kecamatan tadi dulu ya Pak. Nggak boleh lah. Nah terus ternyata sampai di rumah saya ada telepon dari Kasat Narkoba Polres Wonogiri. Izin kemudian mohon izin ada informasi begini. Apa deh? Tadi katanya akan asal bola iya, gimana? Itu panitianya begini itu akhirnya komandan saya begini. Oh, komandan suruh telepon saya. Enggak telepon. Komandannya lagi tinggi dari saya, telepon saya kan? Enggak telepon ya. Kenapa? Ya hari ini salah. Terus yang kuasa mereka di mana kok? Kapal saya tadi dulu, maaf ya. Dia orang kalau kuasa apa jenderal enggak kuasa di sini Pak. Yang tahu situasi itu di sini saya ada Pak Camat Pak Tamu. Yang susah aku Pak. Itu loh. Yang susah kamu sebenarnya tapi gaya utang nanti. Oh saya udah jengkel kira-kira tenang Pak. Itu kalau jengkel itu kalau ya kira-kira saya bisa membuat orang itu gak tidur lah seminggu gitu ya. Kalau saya jahil itu buat tidak tidur seminggu orang itu. Jadi tolong Bapak
sekalian, semua punya HP Android ya. Tolong yang juga hati-hati. Jarimu harimau, hati-hati. Baca dulu, oh para HP ini cukup untuk kita saja, rasa di share. Negara kita ancaman macam-macam, narkoba, sekarang lagi intoleransi. Bahkan apa irasional. Irasional. Oh pandemi ini mencuk nang bandara umpamane iki. Irasional. Ya kan? Hal-hal seperti itu kan terganggu. Anak-anak kita terganggu. Oke, terakhir. Banyak orang-orang luar sana, orang tua mengatakan, saya ini anak dari guru loh. Nah dia hanya mengetahui. Saya bilang, enak dengkul rumah guru. Guru itu bukan saya ini. Dituntut pakai pintar, mulai ke sekolah. Iya kan? Tidak boleh sekolah anaknya. Ya karena pandemi. Ngomong-ngomong, Pak, saya punya anak 3, satu SD kelas 6, satu lagi SMP kelas 2, satu lagi SMA kelas 1, saya susah ngajari. Baru tahu kan angel yang ngajari. Oh, cuma lagi guru kan? Ya kan? Selama ini kan guru sepele ke asal, pas makan sarapan gue suka itu, ya boleh makan itu makan. Bebas mereka. Guru aja yang makan untuk pelajaran. Parabannya pahlawan tanpa jasa, ya Bu ya, Pak ya. Jadi harus kita dorong, tapi ya jangan terus memaksa supaya ini kan sekolah. Coba ada Gunung Merapi mau sekolah, jangan sekolah nak, kita mengungsi saja. Segitu pilihannya. Dan sekarang kalau cuma ngomong kayak gitu, Pak, situasi itu pemerintah tahu. Di belakangnya Pak Jokowi itu kan orang bodoh, orang ngerti, orang pintar kabeh, oke. Memikirkan jangka panjang. Gajal sekarang. Sampai di satu boleh sekolah kan begitu sekolah baru 2 hari, di hari ketiga panas dingin banyak. Mohon maaf umpamane. Jadi kan sebagai orang guru ya, stres kan, waduh pakai kafe. Lalu sekarang Pak Dandra sakit cuma apa uratnya itu karena main tenis putus ya disambung. Loh kami itu mau ke rumah sakit nggak boleh kok Pak. Oh, gimana? Kami bertiga mentang-mentang salah satu. Nggak boleh Pak ditengok. Wah, piye? Dongo ini dongan sampai, tapi dongan sampai. Maksudnya kan kita bisa motivasi gitu kan. Orang sakit bisa sembuh karena kedatangan teman. Sekarang kita nggak boleh besuk semua. Oke? Saya tidak bisa berbicara mulut karena saya bukan guru. Saya biasa duduk dan sebagainya. Bapak Ibu guru dan pendengar sekalian yang mulia yang dimuliakan Allah, yang bisa, yang wajib mengurai, menyambung satu kata saya dengan kata yang lain sehingga menjadi satu kalimat yang baik, enak didengar supaya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek Candi Mulyo. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai pada acara yang ke-8 yaitu doa. Kepada Bapak Abdul Muhid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli syahadatin rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin حمد نعيم حمد يوفي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu karena atas limpahan rahmat dan hidayahmu pada hari ini kami dapat melaksanakan acara
bersama. Semoga acara yang kami laksanakan pada hari ini mendapatkan keridhaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah dan lindungilah para pemimpin kami, pemimpin yang akan melaksanakan tugas di SMP Negeri 1 Candi Mulyo dan yang akan melaksanakan tugas di tempat yang baru. Serta berikanlah kepada kami dan kepada para pemimpin kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan dalam menjalankan amanah yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Ghaffar, tempatkan kami pada tempat yang Engkau berkahi. Berikanlah kepada kami rahmat di sisi-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mudahkanlah segala urusan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah amal ibadah kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hamid. Bapak Ibu, sebelum sampai pada penghujung acara untuk acara yang kesekian, pemberian kenang-kenangan dari SMP Negeri 1 Candimoyo dan dari siswa sebagai ungkapan rasa kekeluargaan kami kepada beliau Bapak Yulianto MPD. Untuk itu Bapak Yulianto MPD kami mohon untuk berdiri di depan. Terima kasih Bapak. Pemberian kenang-kenangan yang pertama yaitu dari sekolah yang akan diberikan oleh Bapak Mahfud. Kepada Bapak Mahfud saya persilakan. Kemudian yang kedua yaitu dari kesiswaan kepada Bapak Arya, kami persilakan.